Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa-mahasiswi STE Surakarta, khususnya mahasiswa-mahasiswi semester 3. Kembali lagi bersama saya Astuning pada mata kuliah Practical Intermediate Accounting. Baiklah teman-teman, pada sesi kali ini kita akan membahas terkait kasus provisi, di mana sebelumnya di Intermediate Accounting kita sudah membahas apa itu tentang provisi dan contoh-contoh dari provisi. Salah satu contoh dari provisi yang sudah kita ketahui adalah contohnya garansi, ya. Kenapa garansi masuk ke dalam provisi? Karena jumlah waktunya itu tidak pasti. Nah, kita akan membahas salah satu contoh dari penerapan provisi yaitu garansi, teman-teman. Biasanya teman-teman kalau berkaitan dengan garansi, kalian biasanya seperti membeli elektronik, kemudian handphone, laptop. Nah, di sini adalah contoh kasus terkait dengan garansi, teman-teman. Contohnya adalah PT Erapon, dia menjual sebanyak 200 unit handphone di tahun 2020, ya, di mana di sini masing-masing ya itu harga handphonenya adalah 7.500.000. Nah, dan akan mendapatkan masa garansi selama 1 tahun, teman-teman. Nah, kemudian perusahaan itu memberikan garansi kepada customernya, di mana di sini untuk rata-rata biaya yang dikeluarkan itu adalah 450.000. Nah, biaya garansi aktual yang terjadi di tahun 2021 itu totalnya adalah 15 juta. Nah, di sini teman-teman diminta yang pertama adalah membuat jurnal untuk mencatat transaksi penjualan handphone tahun 2020. Yang kedua adalah membuat jurnal untuk mencatat pengakuan beban garansi di tahun 2020. Yang ketiga adalah mencatat estimasi garansi yang terjadi di tahun selanjutnya. Nah, pertama di sini kita menghitung terlebih dahulu berapa total penjualannya. PT Erapon sendiri ini ya itu mampu untuk menjual handphonenya adalah 200 unit dengan harga rata-rata per unitnya adalah 7.500.000. Nah, di sini teman-teman tinggal mengalihkan saja 200 unit dikalikan dengan 7.500.000. Jadi jurnalnya adalah kas, ya, kita catat di posisi debit senilai 1.500.000.000. Kemudian penjualan kita catat di posisi kredit senilai 1.500.000.000. Nah, itu untuk transaksi penjualannya. Nah, kemudian yang kedua kalian diminta untuk mencatat pengakuan beban garansi di tahun 2020. Jadi yang sudah terjadi, teman-teman. Nah, ketika kita memberikan garansi ya kepada customer, pastinya ada yang berkurang. Seperti apa? Spare partnya atau bisa kita catat sebagai persediaan, kemudian kasnya, kemudian kita nantinya juga akan membayar utang gaji, ya kan, membayar gaji, maka walaupun dibayarnya di akhir bulan kita mencatatnya sebagai utang gaji. Maka untuk jurnal untuk mencatat pengakuan beban garansi di tahun 2020, kita untuk membuat jurnalnya adalah yang pertama kita catat posisi debitnya adalah beban garansi sebesar 15 juta. Tadi sudah diketahui di dalam soalnya. Kemudian untuk kreditnya kita mencatat ada kas, persediaan, utang gaji juga senilai 15 juta, teman-teman. Nah, itu untuk mencatat jurnal untuk pengakuan beban garansi yang terjadi di tahun 2020. Kemudian bagaimana untuk mencatat terkait dengan estimasi garansi yang terjadi di tahun selanjutnya. Nah, garansi itu kan sebenarnya masuk ke dalam liabilitas, ya. Seperti kita masih punya utang kepada customer, ya kan? Maka ketika masih estimasi, maka kita mencatatnya berbeda ketika sudah terjadi, ya kan? Nah, untuk estimasi selanjutnya, maka kita membuat jurnalnya adalah beban garansi di debit, kreditnya adalah liabilitas garansi, teman-teman. Karena itu belum terjadi, ya kan? Liabilitas garansi senilai berapa? 75 juta, teman-teman. Nah, ini adalah contoh ya untuk terkait dengan provinsi garansi. Nah, ada contoh lain misalkan di selanjutnya.
Di selanjutnya ini ada PT Duma, di mana dia menjual 150 unit traktor selama tahun 2021, di mana masing-masing harganya adalah 27.500.000. Selama tahun 2021, PT Duma itu mengeluarkan biaya servis totalnya adalah 65 juta untuk memenuhi garansi selama 2 tahun. Nah, bagaimana jurnalnya? Untuk yang pertama adalah mencatat transaksi penjualannya. Berarti tinggal kalian kalikan saja, sama seperti sebelumnya. 27.500.000 dikalikan 150 unit. Dengan jurnalnya adalah kas pada penjualan, saldonya adalah 4.125.000.000. Yang selanjutnya mencatat sama beban garansi yang terjadi tadi di tahun 2021 tadi, totalnya adalah 65 juta. Maka jurnalnya adalah beban garansi 65 juta, kemudian kas, persediaan, utang gaji itu sebesar 65 juta. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat estimasi biaya garansi selanjutnya, ya teman-teman, itu berarti kita mencatatnya adalah beban garansi pada liabilitas garansi dengan nominalnya adalah 110 juta. Nah, itu adalah sekilas contoh terkait dengan penerapan garansi, penerapan perhitungan dan membuat jurnalnya. Nanti kita akan bahas untuk kasus-kasus selanjutnya terkait dengan provisi garansi di pertemuan di kelas, teman-teman. Tetap ikuti perkuliahan saya. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.